Suster, frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Seringkali dalam berdoa kita mengalami rasa capek, rasa lelah. Karena apa? Karena kita merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak mendengarkan doa-doa kita. Ada rasa jenuh seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita semua bahwa harus senantiasa berjaga-jaga, karena ketika anak manusia datang, adakah dia menemukan iman di muka bumi? Iman ini yang tentu senantiasa menguatkan kita untuk selalu yakin dan tetap setia dalam doa-doa kita. Kapan doa kita akan terjawab? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah sebagai anak yang baik tetap melaporkan apapun yang kita lakukan kepada Bapa yang kita imani. Melaporkan itu tentu selalu rutin. Orang berdoa sebenarnya melaporkan apa yang terjadi kepada Bapa yang diimani. Bersyukur bahwa kita menganggap Allah bukan Allah yang suka menghukum kita. Allah kita adalah Allah yang kita sebut sebagai Bapa, yang dekat dengan kita, yang mengerti sebenarnya. Tapi dia butuh kita datang lapor. Maka itu kenapa dalam Katolik ada sakramen pengakuan dosa. Kenapa sakramen pengakuan dosa itu penting? Apakah Tuhan tidak tahu dosa-dosa kita? Tuhan tahu semuanya. Tetapi datang mengaku dosa adalah tanda kerendahan hati kita sebagai seorang anak kepada Bapa kita. Kita menyampaikan, Tuhan, Bapak saya ini sebenarnya anak yang tidak baik karena saya sudah buat ini. Dengan itu kita rendah hati di hadapan Tuhan. Maka semakin orang tidak mengaku dosa, semakin tidak pernah mau datang setiap kali ditawarkan Natal atau Paskah untuk mengakui bahwa dia orang berdosa, semakin kelihatan bahwa dia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sombong. Orang sombong tidak mau merasa bersalah, tidak mau omong bahwa saya bersalah. Demikian juga di rumah tangga kita. Kalau kita rasa selalu diri kita benar, berarti kita sebenarnya orang yang sombong. Karena apa, siapa sih kita sampai kita tidak pernah salah? Tidak mungkin kan? Pasti kita pernah bersalah. Maka berdoa adalah ngobrol, cerita, curhat dengan Tuhan. Maka kalau namanya curhat, setelah kita omong, biarkan Tuhan juga bicara. Hening sejenak, Tuhan, kiranya Engkau mau apa sih dari saya? Kadang-kadang memang kita boleh katakan, Tuhan saya capek sekali, saya mau tidur. Tadi ada kegiatan seharian full. Tapi setelah itu hening sejenak, biarkan Tuhan berbicara 1-2 menit. Baru tanda salib penutup. Itu penting dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.